Sekretarisan, akhir pekan apakah Tuan Saga ada agenda keluar rumah? Kalau seharian laki-laki itu tidak keluar, maka dia juga harus terkurung di dalam rumah seharian. Dia juga sedang berusaha menemukan alasan kalau sampai tidak bisa datang ke ulang tahun ayahnya. Dia sedang sok-sokan membanggang ibu tirinya, tapi tetap dia tidak bisa melakukannya secara mencolok. Kenapa? Karena kalau sampai dia bercerai dengan Saga, mau tidak mau dia harus kembali pada keluarganya. Kenapa Anda menanyakan itu? Tidak apa-apa, sepertinya saya akan pulang ke rumah. Pulang ke rumah? Maksudnya ke rumah orang tua Anda. Ternyata Anda masih begitu peduli pada keluarga Anda setelah perlakuan mereka selama ini. Saya akan sampaikan kepada Tuan Muda, Anda bisa menunggu informasi nanti. Apakah Tuan Muda mengizinkan atau tidak? Jawaban Han terdengar seperti petir di siang bolong tanpa ada hujan. Kenapa dia harus menunggu izin Tuan Saga untuk pergi ke rumah orang tuanya? Hei, tunggu. Kenapa saya harus meminta izin? Bukankah udah jelas kalau Anda pernah mengatakan kalau saya bisa tetap melakukan pekerjaan saya, bertemu dengan keluarga, dan juga teman-teman saya seperti sebelum saya menikah? Apakah Anda lupa pernah mengatakannya? Bibir Han tersenyum, tapi tentu Dania tidak melihatnya. Apa Anda lupa dengan aturan utama yang Anda tanda tangani bersama Tuan Saga? Dania berpikir, otaknya secepat kilat memutar kembali kenangan pertemuannya dengan Tuan Saga. Selembar kertas dengan satu kalimat yang dia tanda tangani. Benar, Tuan Saga adalah peraturan yang harus Anda taati. Jadi, kalau dia mau merubah apapun dalam pasal-pasal aturan Anda, tidak bisa menolak. Seperti menjawab pertanyaan dari diamnya Dania. Tertawa garing karena sekujur tubuhnya kesal. Kenapa Tuan Saga melarang saya mengunjungi keluarga saya? Anda bisa menanyakannya langsung pada Tuan Saga. Berhenti bicara seperti itu, Sekretarisan. Anda tahu, kalimat Anda terdengar sangat menyebalkan sekali. Kenapa? Karena Anda tahu kalau saya tidak akan berani menanyakannya. Lihat, Anda pasti sedang tersenyum senang karena aku kan sekarang ini. Han dia masih memegang kemudi, tapi tidak lama terdengar gelak kecil dari mulutnya. Semakin membuat Ania geram, dia menendang kursi sekretarisan di depannya. Laki-laki itu tidak bergeming dan tetap mengemudi. Aku penasaran, berapa gaji Anda, Sekretarisan? Anda sepertinya tidak punya waktu untuk hidup Anda sendiri. Han masih diam. Setiap hari selalu di samping Tuan Saga. Apa Anda bahkan punya impian selain Tuan Saga? Aku penasaran sekali. Han masih diam. Kenapa Anda tidak menulis buku Sekretaris Han? Buku biografi. Saya rasa banyak orang yang penasaran bagaimana Anda menjalani hidup Anda. Han masih diam. Apalagi tentang cinta Anda. Saya saja penasaran, tipe ideal Anda itu seperti apa? Han masih terdiam. Dan ia mengepalkan tangannya geram. Hei, paling tidak jawab dong. Seperti Tuan Saga kalau diajak bicara, paling tidak dia menjawab, tidak seperti Anda. Dan ia lelah bicara dan akhirnya terdiam. Apa? Gemetar dan ia menjengkram kursi di depannya. Seharusnya membuat orang jengkel masuk dalam tindakan pidana yang bisa mendapatkan hukuman kurungan penjara atau denda, kan? Sampailah di tujuan setelah perjalanan menyenangkan versi sekretarisan dan perjalanan versi menyebalkan menurut Dania. Mobil berhenti di depan sebuah bangunan besar, sebuah dealer mobil terbesar di kota ini. Ketika mobil berhenti, udah ada beberapa orang berdiri di dekat pintu. Mereka mendekati mobil yang ditumpangi Dania. Gadis itu melihat, sepertinya mereka menyambut kedatangannya. Siapa mereka? Ini dealer mobil kan? Kenapa Anda membawa saya kemari? Han tidak menjawab. Dia keluar dari mobil, lalu membukakan pintu, menundukkan kepalanya, dan mempersilahkan Dania untuk keluar. Wajahnya tersenyum seperti puas sudah membuat Dania dihujani penasaran. Jangan tersenyum, tahu tidak? Kalau kamu tersenyum seperti mengisyaratkan kepadaku untuk hati-hati, karena kalau salah melangkah sedikit saja, kau bisa menembus leherku. Kenapa Anda membawa saya kemari? Dania menunjuk dealer mobil yang berdiri kokoh di depannya. Orang-orang yang tadi berdiri di dekat pintu dan mendekat.
menyapa sekretarisan dengan hormat. Orang yang paling depan memperkenalkan diri, lalu menganggukkan kepala dan akan membantu apapun yang dibutuhkan sekretarisan. Bisa kita bicara sebentar? Dan ia mendekat dan bicara dengan nada lirih di dekat telinga Han. Dan ia melirik orang-orang di Deller, meminta sekretarisan agar membuat mereka pergi. Hanya dengan menggerakkan tangannya, Han membuat semua orang di depan Dania kembali ke tempatnya tadi. Gadis itu merinding. Tangan kanan Tuan Saga, sekretarisan. Gerakan tangannya sungguh bisa membawa dampak yang luar biasa. Kenapa Anda membawa saya kemari? Setelah terpesona dengan kekuatan tangan laki-laki di depannya, dia tersadar kenapa meminta karyawan Deller untuk mundur. Dan ia bertanya dengan suara kecil, memastikan kalau orang-orang Deller tidak bisa mendengarnya. Untuk membeli mobil Anda? Mobilku? Kenapa? Aku tidak mau beli mobil. Memang siapa yang mau membeli mobil? Ini perintah Tuan Saga. Memberi jawaban yang mempermudah langkah hidupnya, karena dia tahu jawaban mutlak itu udah bisa membungkam mulut nona muda di hadapannya. Berhenti menggunakan kalimat menakutkan itu sebagai senjata Anda, sekretarisan. Jawablah pertanyaan saya sebagai seorang manusia. Setengah berteriak karena tidak mau kata-katanya sampai didengar oleh orang-orang di Deller. Tuan muda tidak mau Anda naik ojek lagi. Hari ini hari terakhir Anda untuk naik ojek. Memangnya kenapa dengan saya naik ojek? Saya bahkan naik ojek setelah dia pergi. Apa dia bilang dia sakit mata karena melihat saya naik motor? Suruh tuan mudamu periksa mata sekaligus kejiwaan sana. Tidak, tuan muda tidak suka ada ojek yang masuk ke halaman rumahnya. Hei, kalau cuma gitu, aku akan naik dari gerbang utama. Aku akan mengatakan pada Pamun agar jangan mengizinkan ojek masuk ke halaman. Gampang kan? Begitu, dan ia menantang melalui sorot matanya. Tuan muda bahkan tidak suka semua yang berhubungan dengan ojek. Sudah malas menanggapi Dania, dia tahu mulut Dania pandai bersilat. Jangan membuat alasan tidak masuk akal ya. Sekretarisan melihat jam di tangannya. Sepertinya dia merasa telah membuang banyak waktu dengan perdebatan kecil itu. Lalu tangannya bergerak meminta manajer tadi untuk mendekat. Laki-laki itu pun tergopoh berlari mendekat. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Kirim semua jenis mobil dengan warna yang berbeda ke rumah Tuan Saga. Baik. Manajer Deller itu menganggukkan kepalanya, seperti tidak baru saja mendengar perintah. Tidak masuk akal. Tunggu. Dan ia mendekat di sekretarisan. Lagi-lagi memukul bahu sekretarisan. Sekarang tangan kanannya mencengkeram bahu itu. Kalaupun gila, harus ada batasannya dong. Kenapa tidak sekalian Anda bilang kalau saya minta dibuatkan pabrik mobil? Mencengkeram bahu lebih keras lagi. Ini adalah bentuk pelampiasan emosi yang udah tidak terbendung lagi. Sekretarisan mundur 2 langkah, membuat tangan Dania terjatuh di samping pinggangnya. Baik Nona, saya akan menyampaikan kepada Tuan muda. Menyampaikan apa? Berteriak sekaligus merasa khawatir. Dia tidak akan melaporkan kalau aku membangkang padanya dan bahkan minta dibuatkan pabrik mobil kan? Kalau Anda ingin dibuatkan pabrik mobil, jangan bercanda, siapa yang mau minta pabrik mobil? Suara Dania udah semakin tidak terkontrol. Dia tidak peduli kalau manajer Deller mendengar, dan wajahnya terlihat mulai bias. Bukankah Anda baru aja mengatakannya? Aku ingin mencekiknya. Apa dia tidak melihat aku sedang sangat marah sekarang? Kenapa kata-kata bercanda aku dianggap serius? Jangan bilang, hanya dengan sekali bicara, dia bisa langsung mengakuisisi pabrik milik orang lain. Dan dalam sekejap mata, dia bisa melemparkan sertifikat kepemilikan ke mukaku. Lupakan kata-kata saya yang tadi. Apa Anda ingin memakai nama Anda sebagai merek salah satu mobil? Atau Anda ingin nama Anda menjadi brand utama perusahaan? Bukan itu, lupakan kata-kata saya tentang pabrik mobil. Sekarang aku tahu, Tuan Saga bahkan bisa membeli separuh negeri ini dengan kekayaannya. Kenapa aku harus menikah dengan laki-laki mengerikan itu? Lupakan kata-kata saya tentang pabrik mobil. Jangan pernah bicara tentang pabrik mobil. Saya akan memilih satu mobil. Apa itu membuat Anda dan Tuan Saga puas? Tentu saja, Nona. Saya akan senang kalau Tuan muda juga senang.
Sorot mata Han mengikuti setiap langkah Dania. Seorang SPG membantunya menjelaskan tentang tipe dan keunggulan mobil. Walaupun tidak nyambung, dia tetap tersenyum dan berterima kasih. Antarkan hari ini ke rumah Tuan Saga. Baik Sekretaris Han, semoga hari Anda menyenangkan. Mereka sepertinya bernapas lega dengan kepergian kami. Tentu aja sih, siapa yang ingin berlama-lama dengannya. Di dalam kendaraan, mobil udah melaju, kembali ke ruko milik Dania. Saya tidak punya SIM, masih berusaha menggagalkan kepemilikan mobil. Bukannya dia menolak karena dia tidak suka barang mewah, tapi baginya benda bernama mobil masih di luar daya belinya. Lagi pula untuk apa mobil? Kalau angkutan kota udah sangat nyaman. Lalu, SIM siapa yang ada di dompet Anda? Dari mana dia tahu aku punya SIM? Aku kan belum pernah mengendarai mobil di depannya. Sekretaris Han, apa Anda memeriksa kehidupan pribadi saya? Kesal sekaligus merasa ngeri. Saya memeriksa kehidupan calon istri tuan muda. Apa-apaan dia? Apa dia mau bilang kalau yang dilakukan bukan kejahatan? Bahwa dia menerobos sampai kehidupan pribadi untuk melindungi tuannya? Enak sekali jadi kamu. Sejauh apa Anda memeriksa saya? Walaupun ingin jawaban, sekaligus tidak mau tahu jawabannya, karena kalau sampai dia tahu jawabannya, sepertinya akan membuatnya merinding. Apa Anda mau saya memberitahu siapa nama mantan pacar Anda yang berjumlah 3 orang? Dania terperanjat. Tidak, saya percaya Anda bisa melakukan hal luar biasa dalam tingkatan. Gila, gumam Kenya kecil. Tingkatan kecil sekalipun, hingga hal sepele begitu saja Anda sampai tahu. Dania membisu sepanjang perjalanan. Tidak mau bertanya lagi apa-apa, semakin dia tahu sesuatu sepertinya semakin banyak ancaman untuk nyawanya. Sekretaris menurunkan Dania di ruko seperti tadi dia menjemputnya. Anda bisa menyampaikan terima kasih kepada Tuan Muda Nona. Dia pasti sangat senang sekali. Terima kasih sudah mengantar saya. Sekarang kembalilah pada Tuan Saga. Sampaikan rasa terima kasih saya kepadanya. Anda bisa menyampaikannya sendiri di tempat tidur nanti. Apa? Dia bilang apa? Rutinitas pagi hari mengantarkan Saga masuk ke dalam mobil untuk pergi bekerja. Sekretaris udah berdiri sedari tadi di dekat mobil. Saga melambaikan tangan kirinya. Hal yang tanpa disadari dia lakukan saat mobil melaju meninggalkan Dania. Lagi-lagi Dania masih berdiri tidak bergerak ketika mobil menghilang di gerbang utama. Dia masih memandang langit, melihat serombongan burung terbang bebas di langit yang luas. Senangnya, andai dia hanya seekor burung milik Tuhan, dia bisa terbang kemanapun yang dia inginkan. Mobil Saga sudah melewati gerbang utama. Han di belakang kemudi membetulkan posisi kaca spion. Meliriknya sebentar, melihat Saga yang pagi ini terlihat sangat senang. Senyum yang jarang dia tunjukkan lahir tanpa sengaja saat dia beberapa kali menarik bibirnya. Han, buat janji dengan Dokter Harun. Apa Anda sedang sakit, Tuan Muda? Sepertinya ada masalah dengan tubuhku akhir-akhir ini. Saga menyentuh dadanya. Bagian sini jadi sering berdebar tanpa alasan. Han yang tadinya panik dan mau langsung memutar arah terdengar bernapas lega. Itu karena Anda jatuh cinta, Tuan Muda. Saya akan segera mengatur jadwal untuk bertemu Dokter Harun. Saga menyandarkan kepalanya. Lagi-lagi tersenyum. Kejadian semalam masih sangat membekas dalam ingatannya. Saat kejadian kemarin. Hari ini dia pulang cukup awal. Sengaja ingin makan malam di rumah. Kenapa? Tentu saja dia udah merasa tidak sabar dengan reaksi Dania tentang hadiah mobilnya. Kalau Han mengatakan, Dania antara kesal namun tetap mengucapkan terima kasih kepadanya. Saking penasarannya dia membatalkan jadwal malamnya. Sudah duduk bersandar di tempat tidur, lampu masih menyala dengan terang. Dania naik ke atas tempat tidur, karena perintah sang raja demikian. Bagaimana hadiah mobilnya? Kamu suka? Dia tersenyum tapi sorot matanya sangat kesal. Seperti mengatakan, hal gila apa yang mau kamu lakukan? Ini belum apa-apa. Aku bahkan belum melakukan apapun kan? Terlalu dini untuk kesal sekarang. Begitu Saga bergumam dalam hatinya. Tentu saja saya sangat senang dan berterima kasih. Apalagi yang bisa saya lakukan kalau Anda sudah memberi perintah. Saya harus menerima dan berlapang dada kan? Untung aja hati saya seluas samudra. Ucapan terima kasih mengandung ketidaksukaan.
Berterima kasihlah dengan benar. Tunjuknya di kening Dania. Gadis itu mundur. Bagaimana aku harus berterima kasih lagi kepadamu? Ha? Aku kan udah mengucapkan kalimat pujian bertele-tele dengan dengan muatan sindiran tadi. Kamu tidak betul-betul bisa mencerna kata-kataku barusan kan? Kenapa diam? Dania mengatupkan tangannya, mengumpulkan senyum sejuta watt di bibirnya. Terima kasih suamiku, mobil yang Anda berikan bagus sekali. Saya akan memakainya setiap hari dengan penuh syukur